Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga kalian semua teman-teman yang mampir di video ini menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum melanjutkan video, saya sarankan dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu mendapatkan terus update video terbaru dari zodiak kamu setiap bulannya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selama ini mendukung channel ini. Semoga kita semua diberikan rahmat dari Yang Maha Kuasa dan diberikan selalu kesehatan dan juga kehidupan serta kebahagiaan yang kita inginkan. Walau terkadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi lebih memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi berbahagialah dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, itu pesan dari saya. Oke. Video ini membahas tentang Aries, apa yang saya ketahui tentang Aries, dan saya menyukai segala informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan data. Jadi tidak hanya melalui pembacaan kartu tarot saya ini saja, tetapi saya juga mencari data yang valid. Nah, untuk data yang akan saya katakan di video ini tentang Aries, sifat, karakter, dan apapun tentang Aries yang saya dapatkan, dan saya akan share di video ini tentang Aries. Ini saya lihat dari beberapa link-link astrologi. Dan untuk kamu yang saat ini mampir di video ini, yang berzodiak Aries, atau kamu sedang ingin kepoin zodiak dari pasangan kamu atau zodiak dari orang yang kamu stalking, yang lahir di tanggal 21 Maret sampai 20 April, kamu berelemen api, yaitu zodiak Aries Sun. Nah, untuk mengetahui moon atau rising kamu apakah Aries atau tidak, kamu harus cek dulu di link astrologi ya. Dan untuk cek rising atau ascendant, kamu harus mengetahui jam lahir dan menit lahir. Jika kamu tidak mengetahui jam lahir atau menit lahir, maka kamu akan mengetahui Sun, Moon, Merkuri, dan yang lain sebagainya. Oke. Aries, happy birthday to you. Selamat ulang tahun dan semoga kamu terus dapat meningkatkan kreativitas kamu, menekan ego kamu, mendapatkan ilmu-ilmu yang saat ini sedang kamu raih atau yang kamu capai, dan kamu dapat menyalurkannya atau memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kamu atau di lingkungan kamu. Dan Aries, kamu adalah leader dari 11 zodiak dan kamu adalah zodiak pertama. Kamu adalah pemimpin dari 11 zodiak lainnya karena kamu adalah zodiak pertama dari urutan perbintangan menurut astrologi. So Aries, wajar jika kamu memiliki sikap kepemimpinan, sikap leader, dan sikap keras kepala karena kamu memang dibentuk dari perputaran planet-planet. Ketika kamu lahir, kamu memang dibentuk memiliki karakter yang keras kepala, berprinsip, tetapi terkadang kamu sedikit naif. Ya. Nah, saya akan bahas di video ini tentang Aries. Dan untuk kartu tarot yang kamu lihat ini, saya nanti akan membaca tentang apa yang akan Aries dapatkan di bulan ulang tahunnya. Oke, Aries, kamu zodiak pertama urutan dari 12 zodiak yang saat ini secara umum dipercayai sebagai pembentuk atau dasar dari energi, karakter, sifat orang-orang yang ada di bumi alam semesta ini. Dan Aries, kamu berlambangkan domba yang memiliki tanduk melingkar. Apa aja ditabrak, ketika menemukan permukaan keras itu tanduk digosok-gosokkan. Itu menandakan kalau Aries sangat menyukai dengan tantangan. Ketika Aries berhadapan dengan seseorang yang emosinya berapi-api, maka Aries sangat tertantang untuk menghadapinya. Aries memiliki emosi yang sangat tinggi.
dari 11 zodiak lainnya. Bahkan terkesan Aries kalau emosinya sedang tinggi seperti orang gila, ngamuk nggak tentu arah, emosi nggak tentu arah. Tetapi setelah full emosinya di tingkat tertinggi, cepat turunnya, cepat meredanya. Jadi terkadang Aries melupakan ketika ia berbicara kepada orang lain, melampiaskan emosi kepada orang lain. Ini orang lain masih menyimpan rasa sakit hati, rasa sedih. Tetapi tidak dengan Aries. Aries cepat sekali melupakan amarahnya, tetapi tidak cepat melupakan amarah seseorang kepadanya. Nah, inilah buruknya Aries, ya. Nah, selanjutnya Aries adalah zodiak yang sangat naif. Saya akan mengatakan di video ini tidak beraturan, so kamu tonton saja video ini dari awal sampai akhir, oke? Aries sifatnya sangat naif dan impulsif. Naif ketika ia menilai seseorang yang sangat dia sayangi, sangat dia cintai. Dan ketika dia sangat ngefans terhadap seseorang, maka dia akan mengatakan segala kebaikan tentang orang itu. Walau orang itu berniat ingin menyakitinya, tetapi Aries tetap menilai bahwa orang itu sangat baik terhadapnya dan selalu berpikiran positif. Tetapi pikiran positifnya berujung pada kenaifan. Nah, ini yang membuat Aries sering sekali disakiti oleh orang yang sangat dia cintai. Belajarlah Aries untuk tidak terlalu naif, sehingga kamu tidak terlalu sering tersakiti. Oke? Nah, selanjutnya di sini untuk Aries memiliki sifat pendendam. Ya, benar. Aries memiliki sifat pendendam, tetapi sifat pendendamnya sering dia lampiaskan dengan peningkatan kesuksesan dirinya. Dia akan mencoba untuk menjadikan dirinya lebih baik untuk ditunjukkan kepada lawan-lawannya atau musuh-musuhnya atau orang yang pernah menghinanya atau yang menyakitinya dulu. Dan Aries tidak akan segan-segan untuk membantu orang yang pernah menghinanya, orang yang pernah menyakitinya dulu. Dengan membantu, Aries membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan selama itu atau fitnahan-fitnahan yang pernah dia dapatkan dari orang itu tidak benar. Dan dengan memberikan, dengan membantu, tidak perlu kata-kata, Aries sudah memaafkan. Aries sangat loyal ya, bukan royal. Royal iya juga sih dari sisi materi. Tapi di sini saya akan membicarakan loyalnya dulu ya. Aries sangat loyal kepada teman-temannya. Dari sisi pikiran, dia tidak segan-segan atau tidak pelit untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya, akal dan pikirannya. Apa yang dia ketahui, dia akan terus memberikan kepada orang yang sekiranya memang membutuhkan bantuan darinya dari sisi informasi, bantuan dari sisi ide atau kreativitasnya. Aries juga loyal dari sisi tenaga untuk membantu seseorang yang dia anggap patut untuk dibantu. Aries juga sangat loyal terhadap orang-orang yang disayanginya dari sisi materi. Dia tidak akan pernah menghitung berapa pengeluaran yang telah dia keluarkan untuk persahabatan, untuk kekeluargaan, atau untuk nama baik di pergaulan sosialnya. Nah, Aries di sisi buruknya royal. Aries sering membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang terkadang tidak begitu berguna. Ketika dia menginginkan suatu benda, itu akan selalu terbayang-bayang di pikirannya, gak bisa tidur. Selalu membayangkan ketika dia sudah memiliki benda itu, bagaimana dia nanti mempergunakan benda yang sangat diinginkannya itu. Nah, di sisi lain, apa yang dilakukan Aries itu adalah afirmasi law of attraction. Tetapi terkadang ambisi Aries yang terlalu besar untuk menginginkan benda yang dia inginkan itu yang membuat law of attraction gagal.
Afirmasi sudah, tetapi seharusnya Aries lebih sering melepaskan, mengikhlaskan, merelakan jika dia menginginkan sesuatu. Banyak Aries yang belum awakening masih terpaku pada ambisinya. Nah, disitulah Aries belum bisa menjalankan ilmu hukum tarik-menarik atau law of attraction itu. Oleh sebab itu, Aries harus lebih dulu menjalani perjalanan spiritual agar dia mengerti bagaimana mengendalikan ambisinya, mengendalikan emosinya dan keinginannya. Untuk seseorang seperti itu juga, Aries sangat berambisi ketika dia mencintai seseorang, menyukai seseorang. Aries sangat pemalu. Dia tidak berani mengatakan kepada seseorang yang dia sukai bahwa dia menyukai orang itu. Gak berani terang-terangan. Tetapi Aries memiliki banyak cara untuk mengungkapkan rasa cintanya, tujuannya kepada orang tersebut. Bisa dengan puisi, lagu, atau banyak cara lainnya, ya. Aries sangat romantis. Kamu yang sudah pernah menjalani hubungan dengan Aries, pasti kamu merasakan sisi keromantisan dari Aries. Oke, selanjutnya di sini. Aries berelemen api dan planet yang menaungi Aries adalah Mars. Itu adalah planet panas, ya. Dan untuk yang hobi dengan stone atau batu, Aries cocok menggunakan amethyst atau diamond. Dan warna yang sangat cocok atau membawa hoki untuk Aries adalah warna merah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kamu yang Muslim juga menyukai warna merah, ya. Dan fisik yang paling diperhatikan oleh Aries adalah kepala dan wajah. Dan ini juga yang sering menjadi kelemahan dari Aries. Misalnya sering tumbuh jerawat di wajah Aries. Ya nggak banyak sih, tapi satu. Dan satu itu selalu di permukaan yang paling terlihat oleh orang lain. Dan itu yang sering membuat Aries feminim khususnya kesel, ya. Dan kepala, Aries sering merasakan sakit kepala. Itu penyakit yang paling dominan dirasakan oleh sebagian besar Aries, khususnya Aries di Moon dan di Sun, ascendant juga. Jadi saya pikir hampir semua Aries mengalami sakit kepala. Dan sikap yang paling menonjol dari Aries seseorang yang sangat aktif, gak suka bermalas-malasan, tetapi sangat suka dengan tidur, ya. Tetapi Aries menyadari kapan fisiknya membutuhkan waktu tidur. Ketika dia bersandar dan sangat mengantuk, maka dia bisa tertidur. Mungkin berbeda dengan zodiak lainnya yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk tidur dan udara yang nyaman untuk tidur. Bagi Aries tidak. Ketika dia memang sudah sangat lelah dan mengantuk, ya dimanapun dia bisa tertidur dengan nyenyak, ya. Kemudian Aries memulai, ya. Aries suka memulai sesuatu dengan ide-ide kreatifnya. Banyak dari Aries adalah salah satu pelopor dari ide kreatif. Nanti saya akan bacakan tokoh-tokoh dari Aries. Dan kemudian memimpin, ya. Aries berjiwa pemimpin, seorang leader sejati. Dia sangat menyukai orang-orang yang mengikuti caranya dan nurut, ya. Jadi Aries memang sangat keras kepala, dan Aries sangat menginginkan orang-orang itu menuruti apa yang dia arahkan jika ingin menuju keselamatan, ya. Itu sebagian pemikiran dari Aries. Dan disinilah sering Aries terbentur dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Aries yang belum tercerahkan atau belum awakening selalu dibutakan dengan sikap ini. So, kalau kamu Aries yang sudah menjalani perjalanan spiritual, pasti kamu dihajar atau digembleng dari sisi ini. Kemudian mandiri, ya. Aries sangat mandiri dan dia tidak suka menadahkan tangannya. Terhadap pasangan juga seperti itu, ya. Aries tidak suka meminta, tetapi suka diberi. Aries sangat menyukai seseorang atau orang-orang yang pengertian,
agresif, ya. Ini sudah pasti dirasakan sebagian besar Aries. Kecuali kamu lebih condong dari Moon atau ascendant kamu yang bukan Aries, ya. Aries sangat agresif. Dia akan mudah bertindak ketika mendapatkan suatu permasalahan. Pikirannya selalu cepat menghitung data dan berpikir kajian-kajian cara penyelesaian masalah. Aries selalu memiliki banyak solusi permasalahan dari setiap satu permasalahan yang datang di hadapannya, dan dia bisa memilih mana yang pantas untuk dilakukan, dan solusi yang dia ambil selalu tidak memikirkan diri sendiri. Dia selalu memikirkan bagaimana dampak atau efek yang dirasakan orang lain ketika solusi dari permasalahan itu dijalankan. Kemudian Aries tidak sabar, ya, ini benar. Aries selalu nggak sabar untuk menunggu, tapi dia sering terlambat dan sering ditunggu oleh orang lain. Aries sangat menghargai waktu, tetapi dia sering tidak tepat waktu. Terkadang Aries selalu sepele dengan hal-hal yang dijadwalkan. Itu Aries, ya. Kemudian energik, ya, Aries sangat menyukai hal-hal yang bersikap energik atau sifat-sifat yang memacu adrenalin. Mungkin akan berubah seiring usia dengan usia Aries bertambah, ya. Tetapi pada dasarnya ketika Aries di masa-masa 30 tahun ke bawah, ya, Aries sangat menyukai hal-hal yang menantang, olahraga yang memacu adrenalin, game-game yang juga memacu emosi, ya. Aries perintis, ya, kebanyakan Aries adalah salah satu sosok perintis karena dia memiliki ide dan dia berani untuk melaksanakan idenya. Dia juga yakin akan keberhasilan idenya karena segala sesuatunya sudah Aries pikirkan dari awal sampai resiko terburuknya. So Aries dikenal sebagai seseorang yang pemimpin dan juga perintis dari sesuatu perwujudan nyata. Dan Aries naif, yang tadi saya katakan itu tadi sudah saya bahas, ya. Kemudian di sini saya akan melihat bagaimana penduduk asli Aries atau orang-orang yang dinaungi oleh planet Mars ini, ya. Oke, yang pertama saya akan melihat karakter dari Aries Sun. Jika Sun kamu di Aries atau matahari kamu di Aries, ketika kamu melihat zodiak kamu yang selama ini kamu percayai atau kamu ketahui, itu adalah Sun kamu atau matahari, bukan ascendannya. Untuk ascendan tadi saya katakan kamu harus cek lebih detail lagi dan datanya harus akurat. Aries Sun, sangat aktif dan energik. Ya, sifatnya suka sesuatu yang langsung, praktis, dan tidak suka hal-hal yang rumit. Jadi kalau ada orang yang selalu panik di hadapannya dan selalu berpikiran muter-muter, nah dia suka meluruskan pikiran yang seperti itu. Karena Aries yang dinaungi matahari tidak menyukai hal-hal yang rumit, lebih menyukai hal-hal yang praktis, ya. Nah, Aries mengharapkan hal yang sama dari orang lain, dan Aries sering bingung ketika mereka tidak selalu mendapatkannya. Artinya begini, Aries Sun selalu mengharapkan orang lain bisa berbuat seperti dia. Nah, ketika orang lain tidak bisa berbuat seperti dia, Aries bingung sendiri, kok gitu aja nggak bisa. Kata itu sering diungkapkan oleh Aries kepada orang yang diharapkan Aries bisa melakukan apa yang dia lakukan. Aries di Sun ini banyak menyukai olahraga, dan banyak orang-orang yang di mataharinya berzodiak Aries itu adalah atlet, ya. Atlet, ya, olahragawan. Karena Aries Sun lebih menggunakan fisiknya atau tubuhnya untuk menyelesaikan sesuatu, kekuatan fisiknya, ya.
Dan Aries Sun juga tidak menyukai emosi yang berlarut-larut. Ketika sudah marah ya sudah, tidak terlalu dibawa ke hati. Nah, ketika itu juga apabila besoknya Aries mendapatkan satu pekerjaan yang sangat penting, itu Aries Sun tidak akan bisa tidur malam. Karena dia tidak suka hal-hal yang berlarut-larut. Kalau bisa selesai dilaksanakan dan bebannya selesai. Dan untuk Aries Sun ini tidak memiliki perencanaan yang besar dan panjang untuk kedepannya. Karena Aries Sun ini menyukai hal-hal yang praktis, dia akan lebih berpikir untuk saat ini dan besok. Kalau untuk di masa depan, Aries Sun ini selalu berpikir semesta akan membantu, semesta akan selalu memberikannya jalan untuk keselamatannya di depan. Ya, jadi optimis Aries kepada semesta ini sangat kuat. Oke. Dan kemudian Aries Sun ini sangat sederhana, walau dia menyukai passion, tapi penampilannya sangat sederhana. Memakai jeans dan kaos oblong itu sudah terlihat sangat menawan untuk Aries Sun. Oke. Nah, sifat yang paling buruk dari Aries Sun ini adalah ketidaksabaran, selalu terburu-buru. Dan ketidaksabaran ini selalu diberikan energi besar oleh planet Mars. Suka emosian ketika dia menunggu seseorang yang sangat lama atau telat beberapa menit saja dari janji yang sudah dijadwalkan. Dan Aries Sun ini juga suka memulai sesuatu yang baru, dan kalau untuk duduk diam dalam waktu lama pasti akan cepat bosan. Apalagi dia memiliki rekan kerja, relationship atau pasangan yang suka diam atau lebih lama duduk diam, nah dia pasti nggak sabaran, pasti mudah bosan dan memicu relationshipnya atau pasangannya untuk melakukan apa saja yang bisa terlihat di mata Aries itu mereka aktif. Oke. Dan Aries Sun ini tahu apa yang mereka inginkan, mereka tahu cara tercepat untuk mendapatkannya, karena Aries Sun memang berpikir secara praktis. Ini sangat praktis sekali, ya. Namun terkadang Aries Sun ini sering mengambil jalan pintas kalau mereka menginginkan sesuatu. Tetapi jalan pintas yang dipilih oleh Aries Sun ini selalu berhasil. Strategi Aries Sun cukup baik. Dan Aries Sun ini tidak suka gaya curang. Dia akan mengaku kalah ketika dia memang sudah terlihat kalah, tetapi dia tidak akan pernah menyerah ketika dia merasa dia masih memiliki kemampuan untuk memenangkan pertarungan misalnya, atau persaingan misalnya. Dan Aries Sun yang pertama, hal-hal yang paling dijunjung tinggi adalah freedom, kemerdekaan. Jadi mereka tidak suka dikekang, diatur, apalagi dijadwalkan. Itu yang membuat Aries sering melanggar atau melewati jadwal dari yang sudah ditentukan, ya. Oke, dan Aries Sun yang terakhir, sikap yang paling terkadang lebay, ya, itu sikap kekanak-kanakan dari Aries. Dan sikap kekanak-kanakan ini sering ditunjukkan kepada pasangannya. Sikap manja, naif dari sikap kekanak-kanakan, dan terkadang childish. Tetapi Aries sangat bisa bersikap dewasa pada tempatnya. Dia akan menunjukkan sikap kekanak-kanakan kepada orang yang dihormatinya dan orang yang dia berpikir patut untuk bermanja-manja dengan orang itu. Okay. Dan sikap kekanak-kanakan Aries ini seringkali mempesona orang-orang yang melihatnya, apalagi orang-orang yang menyayanginya. Okay. Itu tadi untuk Aries Sun. Dan orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh dari Aries Sun, ada Mariah Carey, ya, ada Jackie Chan, Russell Crowe, dan ada siapa ini lagi, Lucy Lawless, John Madden, Sarah Jessica Parker. Ya, saya pernah pakai parfum Sarah Jessica Parker. Dan ada Christopher Walken. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang condong di Sun Aries. Oke, kemudian untuk Moon di Aries.
Untuk kamu yang moonnya di Aries, masih sama dengan sikap ketidaksabaran, dan terkadang orang yang moonnya di Aries ini sering menunggu kesulitan. Sangat berbeda dengan Sun di Aries. Kalau orang yang Sun di Aries tidak suka menunggu, dia suka menjemput bola, ya, suka mendatangi apa yang dia anggap sebagai tantangan. Tapi kalau orang yang Moon di Aries lebih sering menunggu kesulitan datang. Dia akan menjalani kehidupannya dengan stabil dan lebih suka menghindar dari kesulitan. Jadi kalau ada Aries di sini yang lebih menyukai peraturan atau mengikuti hukum yang berlaku, ya, dia lebih condong di moonnya di Aries. Dia tidak suka melanggar hukum. Ketika tidak memakai helm dari rumah dan dia lupa, walau tidak ada razia di depan sana, tapi dia rela untuk kembali ke rumah dan mengambil helm agar perjalanannya aman dan terlihat dia tidak melanggar hukum. Oke. Dan Aries Moon ini juga sering mengambil prioritas penting di dalam kehidupannya. Ketika dia sudah mengambil sesuatu hal yang sangat dia prioritaskan, maka dia akan terus fokus. Dan Aries Moon, dia memiliki sikap yang berapi-api. Itu yang membuat dia lebih fokus terhadap apa yang dia prioritaskan. Ya, termasuk dari sisi batin dan hasratnya. Emosional juga. Dan tetapi untuk perasaan, orang di Moon Aries tidak selalu suka membawa perasaan atau baperan. Jadi kalau pasangan kalian moonnya di Aries, dia tidak terlalu romantis atau tidak terlalu membawa perasaan segala kesedihannya, itu karena energinya lebih kuat di moonnya, yaitu Aries, ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ya sangat merdeka, independen, sama dengan Moon Aries juga. Nah, tetapi orang yang di Moon Aries ini sering menghadapi kehidupan pasang surut. Rezekinya pasang surut, karirnya juga pasang surut, rumah tangga juga seperti itu. Orang-orang di Aries Moon tidak suka melarikan diri atau menarik diri dari masalah. Ketika mereka mendapatkan masalah, bahkan mereka berada dalam titik terendah kehidupannya, mereka suka menjalaninya karena itulah yang mereka anggap sebagai tantangan di dalam kehidupannya. Jadi sangat berbeda dengan Sun di Aries. Orang-orang yang berada di Sun di Aries, dia tidak akan pernah membuat posisi kehidupannya itu di titik terendah. Bagaimana perputaran roda ekonomi dan kehidupan, dia akan semakin lari kencang mengejar. Tetapi untuk orang-orang yang di Moon Aries, mengikuti kehidupan dengan stabil. Kalau memang nasib mengatakan Aries di Moon harus mengalami surut kehidupan atau down kehidupannya, oke, dia hadapi. Dia tidak akan lari, tetapi dia akan hadapi itu. Dan itu perbedaan dari Moon Aries dan Sun di Aries. Oke. Orang-orang yang berada di Moon Aries, feminin dan maskulin, cenderung memiliki banyak cinta dan keinginan yang simple tapi intens. Kebutuhan dan keinginan tidak bisa dibedakan di sini. Jadi Aries selalu merasa ini adalah kebutuhannya, padahal itu adalah keinginan. Dan Aries selalu merasakan sebaliknya, sering seperti itu, tidak bisa membedakan. Nah, kamu yang moonnya di Aries, dalam perjalanan spiritual pasti akan digembleng dari sisi kebutuhan dan keinginan ini. Kamu harus bisa membedakan. Ketika kamu awakening, di sini kamu bisa membedakan mana kebutuhan kamu dan keinginan kamu. Okay. Dan ya, sangat boros. Orang Moon di Aries tidak bisa memegang kartu kredit. Di sini mereka akan sering khilaf mempergunakan kartu kredit atau uang yang mereka pegang secara cash di tangan.
Ya, karena Aries memang suka berbelanja, suka shopping, baik feminim atau maskulin itu sama. Tetapi yang membedakan itu energi mereka dari Sun, Moon atau Ascendant, itu yang bisa mengendalikan mereka. Ya. Oke, dan orang-orang di Moon Aries ini sangat jarang untuk merajuk atau permainan-permainan manipulasi itu jarang sekali. Mungkin kalau Sun di Aries itu sering atau pernah atau menyukai hal-hal yang seperti itu. Orang-orang di Sun Aries mungkin lebih suka drama ya, atau memainkan peran kemudian mengendalikan peran itu sehingga apa yang diinginkannya tercapai. Tetapi orang-orang di Moon Aries ini tidak menyukai hal-hal yang drama. Mereka selalu belak-belakan dan apa yang mereka inginkan itu selalu diperintah oleh emosi mereka sendiri. Dan bedanya, orang-orang di Moon Aries tidak peduli kebutuhan orang lain, lebih egois. Jadi sisi egois Aries itu berasal dari Moon-nya. Kalau Sun di Aries itu tidak memiliki sisi egois, masih tetap seperti anak kecil ya. Oke, dan kemudian orang-orang di Ascendant Aries, Ascendant-nya, orang-orang di Aries Ascendant menyukai sesuatu yang berlangsung secara cepat. Mereka akan selalu mengambil posisi terdepan, posisi awal, daripada menunggu atau daripada berpikir panjang. Nah, jadi apapun resikonya, dia lebih menyukai hal-hal yang dia lakukan pertama kali. Nah, untuk hal-hal ini kamu bisa mengandalkan Aries. Misalnya ada sesuatu yang ingin diuji, dan itu harus diuji oleh semua kelompok yang ada di lingkungan itu. Aries Ascendant tidak akan takut untuk menguji pertama kali. Sangat agresif ya, dan agresifnya ini dari kata-kata. Mungkin terkadang seperti emosi atau sangat keras dan sangat lantang ketika berbicara, tapi ini adalah sosok dari wujud dari ketegasan dari Aries Ascendant. Tetapi apapun yang Aries Ascendant katakan itu tidak ada niat untuk menjahati dari Aries Ascendant ini. Apa yang dia katakan dari lidahnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika emosi, itu hanya sekedar itu. Jadi sering hanya berupa ancaman atau berupa teguran yang sangat keras, tetapi tidak dilaksanakan oleh Aries. Oke, Aries Ascendant sangat suka maju dalam semua yang ingin dia lakukan. Dia sangat menyukai relationship yang juga berpikiran sama. Jadi kalau untuk bergaul dengan orang-orang yang berpikiran lambat, dia tidak menyukai hal-hal itu dan sering meninggalkan atau bosan, stres atau jenuh dengan orang-orang seperti itu. Ya, ciri-cirinya berjalan cukup cepat. Dan untuk bermain-main, entah itu dalam hal cinta, dalam game ya, dia sangat sabar, sangat berbeda dengan Sun di Aries. Ya, jadi tidak ada dendam. Untuk Aries Ascendant, Moon atau Rising itu tidak memiliki dendam. Dia lebih menyukai dendam pembalasannya dengan tindakan kepada dirinya sendiri, menunjukkan bagaimana dia bisa bangkit, dia bisa mengungkapkan fakta bahwa dia tidak seperti itu, hanya sampai di situ. Okay. Terkadang sedikit sombong untuk Aries Ascendant-nya, sering mempermasalahkan orang-orang yang tidak bisa berbuat seperti dia, dan ketika memang orang itu tidak bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan, di sini Aries akan mencondongkan dadanya. Oke, untuk Aries Ascendant sering merasa sakit kepala dan juga sinusitis di bagian hidungnya dan mata, mungkin sering alergi mata jika terkena sedikit debu atau
kondisi organ dalam tubuhnya ada yang bermasalah, maka Aries Ascendant akan terlihat dari mata lebih dulu. Jadi untuk kamu Aries Ascendant, ketika kamu mendeteksi apa di dalam tubuh kamu yang sering bermasalah atau sedang bermasalah, maka kamu cek saja mata kamu. Ketika mata kamu tidak jernih, memerah atau gatel, ada yang bermasalah di dalam organ tubuh kamu. Mungkin itu lambung, paru-paru, atau yang lainnya. Ya, masih sama, tetap mandiri Aries Ascendant di sini. Kemudian agak kasar ketika marah, ya. Dan ya, untuk dalam hubungan berpasangan, Aries Ascendant sangat suka berkompromi. Beda dengan Aries Sun atau Moon. Aries Sun atau Moon lebih sering menjudge seseorang jika mereka belum awakening, ya. Namun jika sudah awakening, pasti mereka menyadari itu. Kenapa? Karena mereka digembleng dari sisi kelemahannya. Dan untuk Aries Ascendant di sini justru lebih suka berkompromi. Oke, ketika kamu memiliki permasalahan dengan Aries Ascendant, majulah, tidak perlu takut. Kamu tidak akan diterkam. Ya. Pasti kamu akan dipersilahkan dan bicarakan saja apa yang ada di hati kamu, apa yang ada di pikiran kamu. Aries Ascendant akan menerima dengan tangan terbuka dan memikirkan bagaimana jalan tengah dari permasalahan kamu dengan dia. Walau seberapa benci kamu dengan dia, seberapa sakit hati kamu dengan dia, temui saja dia dan katakan apa yang memang kamu ingin katakan. Terkecuali jangan menghinanya, ya, jangan memojokkannya. Saya pikir semua orang tidak suka dipojokkan, apalagi dihina, ya. Katakan saja apa hal yang ingin disampaikan, namun itu secara logika. Itu saja, ya, untuk Aries. Dan oke, di sini saya akan membacakan kecocokan dari kamu dan pasangan kamu. Pokoknya spesial deh untuk Aries, ya, karena saya juga sunnya di Aries. Tapi saya akan memperlakukan sama untuk semua zodiak setiap bulannya. Mulai sekarang saya akan mencoba untuk membuat satu video timeless dan spesial ulang tahun. Oke, untuk Aries Sun yang memiliki pasangan berzodiak Aries, ya, kalian berdua adalah individu yang sangat mandiri dan kalian berdua sama-sama tidak suka dikekang atau tidak suka merasa dimiliki oleh salah satu pasangan, ya. Tak satupun dari kalian yang bisa mentolerir atau didominasi oleh perintah orang lain atau pasangan lain. Jadi sama sekali tidak ingin diatur-atur di dalam menjalani hubungan ini. Kalian akan berjalan dengan cara kalian sendiri. Tetapi kalian menghormati kebebasan masing-masing di sini. Dan kebersamaan kalian itu ada sisi ketergantungan. Misalnya kalian di sini ketergantungan dari pasangan kalian apa? Butuh dia untuk menemani kalian berbelanja misalnya, atau butuh dia untuk menemani kalian pergi keluar kota misalnya, dan itu intens. Misalnya kalian bekerja di luar kota dan kalian memang membutuhkan pasangan kalian untuk bersama kalian keluar kota. Nah, ketergantungan inilah yang paling ditekan untuk Aries Sun yang berpasangan dengan Aries. Jadi di sini kalau dari sisi itu kalian sering konflik atau sering debat, maka di situ kalian akan sering bermasalah. Ya, kadang-kadang ada penekanan-penekanan di sini, dan sebenarnya penekanan-penekanan itu adalah trigger agar pasangan kalian, karena kalian sama-sama Aries di sini, ya, bisa terpacu. Dan ini karena ego masing-masing juga di sini. Ketika kalian terluka, Aries Sun dan berpasangan dengan Aries, di sini kalian bisa menjadi jahat. Ya. Jahatnya apa? Ya, apa saja bisa kalian lakukan di sini untuk membalas dendam. Sangat berbeda dengan Aries Sun, Moon, dan Ascendant single. Ketika mereka memiliki pasangan, di sini Aries bisa menyimpan niat jahat. Tetapi niat jahat itu
kalau saya katakan niat nakal ya, misalnya untuk ngerjain, untuk membuat pasangan kalian jera, hal-hal yang seperti itu, bukan kejahatan yang memang ingin menyakiti terang-terangan, tidak seperti itu ya. Oke, untuk kamu Aries Sun yang berpasangan dengan Taurus. Nah, di sini di sini zodiak Aries sangat berapi-api, tetapi Taurus di sini lebih lambat. Jadi untuk hubungan Aries Sun dan Taurus di sini sering didominasi oleh Aries. Jadi jika Aries tersandung atau gagal, maka Taurus dapat bereaksi dengan sikap, sudah saya bilang, jangan begini, jangan begitu. Nah, ini yang paling menyebalkan bagi Aries. Dan ini yang membuat Aries Taurus konflik. Ya. Taurus merasa selalu lebih pintar dari Aries. Padahal di sini Aries menyukai hal-hal baru, menyukai informasi baru. Tetapi kalau bisa, Aries itu tidak suka dipojokkan atau disudutkan. Kalau memang ingin mengajari seorang Aries, maka ajarilah dengan cara terbuka, bukan menyudutkannya atau menyalahkannya, apalagi menekan sisi keberaniannya. Ya, di sini yang sering konflik dengan Taurus. Dan untuk kamu yang PDKT dengan Taurus, so di sini prosesnya pasti sangat lama. Karena Taurus sering gentar ketika berhadapan dengan Aries, entah itu feminim atau maskulin. Sering maju mundur ya, ini zodiak Taurus kalau ingin dealing dengan Aries Sun. Oke, untuk Aries Sun yang berhubungan dengan Gemini, berpasangan dengan Gemini. Oke, di sini mereka sangat aktif dan menyukai perjalanan. Ya. Tetapi di sini salah satunya Gemini suka mengungkit-ungkit masa lalu dari Aries. Nah, di sini yang sering membuat Aries bosan. Sering menceritakan hal-hal yang berulang-ulang kepada Aries. Untuk kamu yang berpasangan dengan Gemini ya. Dan masalahnya sering muncul di situ. Aries sangat mandiri, sementara Gemini di sini sering ingin mendiskusikan ide-idenya kepada Aries. Dan Aries selalu tidak sabar dan tidak menyukai percakapan yang diulang-ulang. Apapun hal yang sudah dibahas, Aries tidak suka membahasnya untuk kedua kalinya di sini. Di sini yang sering konflik dengan Aries dan Gemini. Perbaiki ya untuk kamu yang berhubungan dengan Gemini. Dan Sun Aries dengan Cancer. Nah, di sini Aries sering merasa dicekik oleh tuntutan keluarga dan bahkan teman. Kalau kamu di sini memiliki pasangan Cancer, teman-teman Cancer atau orang tua Cancer sering membebani Aries. Karena sikap Aries yang sangat bertanggung jawab terhadap pasangannya, dia di sini terkadang terlalu berlebihan, sikap impulsifnya muncul, dan ini yang membuat dia terbebani sendiri. Ya, kebutuhan emosional bagi Aries adalah bisa menyelesaikan atau membantu orang yang disayanginya. Seperti mengasuh, lebih kepada seperti itu kalau Aries dengan Cancer. Kontribusinya terlalu besar kepada Cancer. Kebutuhan Aries tentang privasi. Nah, Aries juga sangat privasi. Dia menyukai ruangan privasi, kamar privasi, atau hal-hal yang privasi, dan dia tidak suka privasinya itu dilangkahi. Ya. Dan ketika dia berhubungan dengan Cancer, Cancer ini sering melangkahi privasinya atau batas-batas dari kebebasan Aries. Ini yang sering membuat mereka konflik. Nah, jadi di sini mereka harus menyeimbangkan kebutuhan emosional. Oke, untuk Aries Sun dengan Leo. Mereka sama-sama mandiri, sama-sama memiliki motivasi diri, sangat peduli dengan pekerjaan, minat, dan kreativitas. Mereka bisa saling membantu dan rekan kerja yang sangat baik. Ya, ketika Aries Sun berhubungan dengan Aries, maka di sini mereka seperti memiliki satu sama lain.
Tidak jarang Aries, Sun, dan Leo adalah twin flame atau soulmate sejati di sini. Sangat harmonis ya, tetapi cenderung bentrok dari emosional masing-masing. Nah, tetapi ketika sudah baikan itu bisa sangat dramatis dan ramai. Jadi ketika Aries Sun berhubungan dengan Leo, ketika mereka bertengkar atau konflik, mereka akan melibatkan orang-orang di sekitar mereka, entah itu teman, entah itu keluarga. Itu semua disalahin. Nah, ketika sudah baikan, mereka malu sendiri, sering seperti itu. Ya. Oke, di Sun, Aries, dan Virgo, di sini Virgo sering menutup diri atau sering merahasiakan sesuatu dari Aries. Nah, di sini Aries sering mengkritik Virgo. Aries menginginkan Virgo itu jujur. Tetapi terkadang Virgo tidak ingin mengungkapkan kebenaran di hadapan Aries. Perbedaan sangat mencolok satu sisi lain, satu dan yang lainnya maksud saya ya. Aries di sini cenderung bersikap berhati-hati terhadap Virgo, tetapi Virgo di sini kekhawatirannya terlalu berlebihan terhadap Aries. Ya, untuk Virgo, Aries sering bertindak secara intuisinya daripada logikanya. Virgo di sini sangat analitis terhadap Aries. Sedang Aries tidak sabar dengan hal-hal yang terlalu menganalisis. Nah, jadi Virgo itu lebih sering atau cenderung sangat menyukai menjadi pelayan bagi Aries. Jadi kalau ada Virgo yang berhubungan dengan Sun di Aries, itu Virgo seperti mengabdikan dirinya kepada Aries karena rasa sayang dan rasa benar-benar membutuhkan Aries di sini. Itu yang membuat Virgo sering terluka ketika berhubungan dengan Aries. Karena Aries juga sebenarnya tidak menyukai pelayanan yang terlalu impulsif. Karena Aries juga sangat mandiri. Tetapi di sini Aries selalu atau sering dimanjakan oleh Virgo. Oke, kemudian Aries Sun dengan Libra. Nah, perbedaan mendasar dari Libra dan Aries di sini, Libra suka mempertimbangkan masalah dari setiap sudut manapun. Libra suka mendiskusikan idenya dengan Aries. Suka nanya pendapat dari Aries. Dan kesulitan untuk mengambil keputusan yang pasti. Ketika mereka berhubungan, lebih banyak keputusan dari Aries lah yang digunakan Libra. Nah, di sini Aries lebih sering mengajari atau membimbing Libra untuk bisa mengambil suatu keputusan penting terhadap situasi mendadak ketika Aries tidak ada. Di sini mereka yang sering konflik karena Libra sering tidak berani ya, atau berkemauan lemah ketika mengambil keputusan. Jadi Libra terlalu banyak kompromi, terlalu banyak ragu-ragu. Sementara Aries itu orang yang praktis. Di situ sering konflik ya. Sun, Aries, dan Scorpio. Nah, ini Aries, Sun, dan Scorpio sama-sama memiliki gairah yang berapi-api ya. Lebih banyak hubungannya dari batin, bertarung dengan ganas dari sisi keintiman. Di sini mereka lebih condong mempergunakan atau menjalani hubungan itu dengan emosi. Aries suka kemarahan yang berapi-api kemudian melupakan, sementara Scorpio pendendam dan mudah membenci. Di sini yang membuat Aries dan Scorpio sering separation dalam waktu yang cukup lama. Ketika mereka tersadar masing-masing, baru mereka bisa mengakui kesalahannya, tetapi ini waktunya cukup lama untuk mereka bisa baikan.
Nah, tetapi Scorpio dan Aries seperti memiliki ikatan batin yang cukup dalam. Di sini sering mereka dipertemukan dalam hubungan twin flame. Oke, Sun, Aries dan Sagittarius di sini ini dua zodiak yang komplit ya. Ketika mereka bertemu, mereka bagaikan bisa menggulung dunia ibaratnya ya, karena mereka sangat solid. Ketika Aries Sun dan Sagittarius baik-baik saja, tetapi ketika mereka bentrok, maka seperti tidak saling mengenal, lupa satu dengan yang lainnya. Lupanya sih enggak dari hati tetap terkenang, tetapi segala tindakan dan perbuatan mudah untuk tidak menyertakan pasangannya di sini. Memiliki sama-sama rasa antusias yang terkadang impulsif ya. Petualangan yang sangat luar biasa di sini. Kalau kalian memiliki relationship teman di sini, Sun, Aries dan Sagittarius, pasti kalian memiliki banyak rencana dan petualangan bersama ya. Kemudian di sini kalian bisa saling menjadi diri sendiri ketika kalian berhubungan dengan Sagittarius ya, untuk Aries, tanpa harus mengurangi kegembiraan di diri kalian. Sagittarius bisa menikmati kegembiraan yang kalian rasakan, bisa saling menginspirasi untuk menguatkan energi kekuatan satu dengan yang lainnya. Sagittarius sangat toleran dan sementara di sini Aries terkadang mengabaikan sikap toleran. Ya, jadi terkadang hubungan mereka ini sangat dekat, lebih mudah intens, sangat cepat untuk akrab, tetapi mereka cepat juga untuk bubaran. Nah, ini adalah dua zodiak yang solid. Kemudian Sun, Aries dan Capricorn. Ya, di sini Aries memiliki sikap kemandirian dan kreatif secara kepribadian, sementara Capricorn suka mengikuti jalan yang terencana dan stabil menuju kesuksesan. Jadi di sini sering mereka konflik. Aries sering merasa dibatasi oleh Capricorn. Capricorn menyukai norma-norma sosial, adat budaya, peraturan-peraturan dari leluhur ya, seperti itu. Sementara Aries nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Aries tidak menyukai norma sosial, jadwal, ataupun majikan atau bos. Aries sangat tidak menyukai otoriter dari bos, pimpinan, atau siapapun. Maka kalau di sini ada kamu yang berzodiak Aries, kalau bos kamu Capricorn dan kamu saat ini mau mendam perasaan yang melelahkan, ya karena memang kamu sangat tidak cocok dengan Capricorn. Ya. Oke. Capricorn ini suka bekerja di mana ada hierarki, tatanan sosial, ada urutan-urutannya. Sementara Aries terkadang sering bertindak melebihi dari posisi jabatannya, karena Aries memiliki rasa kepedulian yang cukup tinggi terhadap status sosialnya atau dirinya di mata sosial. Nah, jadi tetapi Capricorn ini bisa memberikan Aries energi yang berlimpah, bisa mendukung Aries untuk menuju kesuksesan. Sangat loyal terhadap Aries di sini. Kalau Aries mau nurut sama Capricorn, sementara Aries ini nggak suka diatur, di sini sering konfliknya ya. Sun, Aries dan Aquarius. Nah, di sini mereka berdua juga hampir sama dengan Aries dan Sagittarius. Sama-sama aktif, sama-sama mandiri, sama-sama praktis juga, dan untuk menghadapi masalah mereka menyukai penyelesaian yang berkualitas. Dan entah kenapa ketika Aries berhubungan dengan Aquarius, Aries bisa mempercayai tradisi. Di sini bedanya. Bagaimana cara Aquarius bisa meluluhkan pikiran atau melenturkan pikiran Aquarius?
di sini ada energi yang beda dari Aquarius kepada Aries. Ya. Karena ketika Aquarius bertemu dengan Aries, maka Aquarius seperti mengeluarkan sisi keunikan dalam diri dia, sehingga Aries ini bisa nurut sama Aquarius. Aries menikmati kebersamaan dengan Aquarius di sini. Aquarius tidak mengekang Aries, tetapi seperti memberikan kebebasan yang mutlak kepada Aries. Di sini Aries merasa ketika dia diberikan hal-hal yang baik, maka tidak mungkin dia membalas hal-hal yang buruk. Di sini Aries sering dikalahkan oleh sikap dari Aquarius. Oke, Sun Aries dan Pisces. Pada Pisces, Aries lebih tegas, tetapi sering naif kepada Pisces ya. Dan Pisces selalu keinginannya dituruti oleh Aries. Dan di sini Aries bisa mengharap perlindungan dari Pisces ya. Tetapi sebentar, Pisces terlalu mengagumi Aries di sini, sehingga terkadang Aries sering risih. Ya. Pisces juga di sini sangat naif, sama-sama naif dengan Aries, tetapi terkadang Aries ini sering kesel, sering sebel sama Pisces yang sering memaksakan kehendaknya kepada Aries. Nah, ketika Aries bertanya apakah itu kehendaknya, Pisces sering menyangkal. Di sini sering konflik. Nah, Aries sangat kasar terhadap Pisces. Dia tidak memiliki kebijaksanaan dan kehalusan terhadap Pisces. Sementara Pisces suka sisi kelembutan. Mungkin karena Aries terlalu kesal ya sama Pisces, jadi sering melampiaskan emosi dan kemarahannya dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi Aries sering seperti terbiasa untuk tidak bersikap lembut terhadap Pisces dan tidak lagi bijaksana terhadap Pisces, karena dari awal Pisces sudah seperti ingin mengekang atau merantai dari Aries. Nah, di sini Aries sering merasa dia di otoriter, ya, freedomnya itu nggak ada. Di sini Aries sering merasa risih, dan kalau sudah risih, Aries itu seperti memendam, dan mungkin dia sering menghalangi kemarahannya untuk lepas. Karena Aries juga sebenarnya kalau udah marah, kalau udah lepas emosinya itu sudah reda, tetapi kepada Pisces, Aries lebih sering memendam. Di sini ditunjukkan oleh sikap Aries yang memang udah nggak suka. Kalau udah nggak suka, Aries sering menunjukkan sikap menyebalkan sekali. Nah, tapi Pisces sering nggak menyerah terhadap Aries. Nah, kalau saya lihat sih contoh dari kamu yang ingin menaklukkan hati Aries, belajar dari Aquarius dan Sagittarius ya, juga Leo. Di sini 3 zodiak yang sepertinya bisa meluluhkan hati Aries. Oke, untuk kamu di sini sudah saya baca semua untuk kalian ya. Dan dari sisi kartu tarot Rider White, untuk Aries itu berelemen api. Dari Major Arcana itu diwakili dengan energi dari kartu The Emperor dan The Tower, dan juga kartu-kartu yang berelemen api yaitu Wands atau kayu, yaitu diwakili oleh Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi untuk Major Arcananya Aries itu The Emperor dan The Tower. Itu adalah energi yang benar-benar menunjukkan sisi dari Aries. The Emperor ya, sedikit kaku, pemimpin, leader, dan juga bijaksana. Tetapi ada energi The Tower juga, yaitu kehidupannya yang jatuh bangun. Terkadang sering dapat rezeki dadakan, seperti rezeki yang besar, tetapi sering juga merasa kehidupannya berada di titik terendah. Kalau udah ancur-ancuran, kalau udah sukses benar-benar bisa dibanggakan. Oke, di sini saya akan lihat energi dari Aries dalam 1 bulan ke depan, dan mungkin tidak akan resonate untuk semua kamu Sun Aries ya.
Bisa juga ini energinya, mungkin untuk energi dari salah satu kamu yang berulang tahun di sini. Saya akan lihat apa yang akan kamu dapatkan di 1 bulan ke depan ini ya. Dan ini berlaku timeless. Aries Sun periode 21 Maret sampai 20 April. Aries Sun Moon dan Ascendant. Apa, saya ambil kartunya yang jatuh. Oke, di sini Three of Swords, Queen of Pentacles, King of Pentacles. Queen of Cups. Oh, ada 2 Queen di sini dan 1 King ya. Aries. Ace of Cups. Saya melihat di sini tidak begitu membahagiakan ya, tapi saya lihat lebih jauh deh. Mudah-mudahan ada. Oh ya, ada kok. Oke. King of Wands, 2 King, 2 Queen. Oke. Satu kartu jumping di sini. Oh, 5 of Pentacles. Dan di bottom of the deck ada 9 of Wands. Ya, ini energi Aries banget. 9 of Wands. Oke, di sini saya akan baca untuk kamu Aries di sini. Happy birthday. Saya akan lihat apa yang akan kamu dapatkan di 1 bulan ke depan ini untuk kamu. Aries, jika kamu mengharapkan seseorang memberikan kamu sebuah hadiah, maka di sini kecil kemungkinannya. Karena di sini situasi kamu juga sepertinya sedang menarik diri dari lingkungan sosial. Bahkan untuk nongkrong bareng, ngopi bareng juga saya pikir kemungkinan kecil. Karena di sini kamu lebih menyukai menyendiri, dan jauh dari 2019. Energi Aries di sini lebih kepada menarik diri. Mungkin kamu akan rayakan hari kelahiran kamu dengan berpuasa di sini ya, untuk yang muslim atau untuk agama lain juga bisa untuk berpuasa. Ada sebagian di sini dengan energi ini Queen of Pentacles, dan ini ada di harapannya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, lebih kepada bersyukur di sini. Dan saya rasakan di sini Aries tidak mengharapkan pemberian hadiah atau apapun dari orang lain. Saya lihat karena dia di sini memiliki kelimpahan. Mungkin ada seseorang yang akan datang di sini untuk kamu yang feminim, ada maskulin yang akan datang, dan untuk maskulin juga ada feminim di sini yang memperhatikan kamu. Tetapi mungkin dia tidak akan memberikan kamu benda, tetapi lebih kepada perhatian dan kasih sayang di sini. Pengertian. Mungkin ada di sini yang merencanakan untuk liburan. Ya. Liburan, dan dengan energi Three of Swords di sini saya melihat ya Aries sudah banyak melalui pahitnya kehidupan, digembleng sangat keras di sepanjang 2019, 2018 dan bahkan sejak 2017 di sini. 2020 kehidupan sudah mulai stabil karena di sini Aries benar-benar tersadarkan dari perenungannya selama ini, siapa teman-teman yang bisa cocok dengan dia, mana vibrasi yang harus ditinggalkan, dan kemana dia harus bergabung dengan kelompok atau sosialnya. Tetapi saya merasakan di sini Aries lebih kepada mempercayai diri sendiri dan tidak lagi sembarangan untuk berteman kepada siapapun. Dia membentengi dirinya di sini dengan hal-hal yang dia pikir itu akan mengancamnya. Ini karena pengalaman penting yang dia dapatkan. Ya. Ada yang dikhianati oleh teman di sini, dipojokkan, dihina di masa sebelumnya, dan ini yang membuat dia belajar dari rasa sakit, bangkit dari rasa sakit ya Aries melalui perenungan. Dan di sini kesadaran ya, Queen of Cups, ada kesadaran, dan masih juga ancur-ancuran kemarin keuangannya ya di sini. Dan hati-hati Aries, berhematlah. Tetapi dengan energi King of Pentacles, Queen of Pentacles ini, sebenarnya keuangan kamu sudah mulai stabil, tapi kamu belum bisa menabung, kamu belum bisa
melihat hasil dari jerih payah kamu. Padahal kalau dihitung-hitung itu hasilnya sudah wow. Coba kamu hitung deh ya. Tetapi karena di sini memang kamu baru saja melewati masa sulit, masa-masa kritis. Nah, ketika kamu di masa ini banyak hal-hal yang harus kamu tutupi. Misalnya masih ada hutang-hutang yang memang harus kamu tutupi, dan sikap kamu yang loyal atau ingin membantu keluarga di sini, kamu sepertinya di tahun semalam kamu tidak bisa membantu. Ketika rezeki kamu di sini ada, kamu di sini lebih kepada membantu mereka, teman-teman kamu atau keluarga deh. Saya lihat di sini ada lingkungan keluarga yang memang membutuhkan kamu. Dan di sini ada Page of Cups. Mungkin kamu akan diabaikan oleh orang-orang yang dulunya itu solid dengan kamu ya. Jadi nggak usah sedih ya Aries, kamu mendapatkan hal yang paling baik dari semesta. Apalagi ini adalah masa-masa genting dari global dunia ya, terkena pandemik virus corona. Ini mungkin akan jadi catatan sejarah dunia. Dan Aries, di ulang tahun kamu ini berdoalah agar dunia di sini terlepas dari virus yang membunuh banyak manusia dan mengorbankan banyak jiwa. Mungkin doa kamu di sini, termasuk saya yang juga di sini melangsungkan doa-doa agar bisa teratasi segalanya. Aries, di sini ada energi di Hierophant dan di sini ada Two of Cups. Mungkin kamu di sini harus lebih menyadari bagaimana atau kepada siapa kamu memberikan cinta kamu. Ada seseorang yang akan datang kepada kamu di sini, atau mungkin kamu sudah mulai dekat di beberapa waktu yang lalu ya. Ada kedekatan di sini, keintiman juga saya lihat. Mungkin ya teman baru, sahabat baru, atau pacar baru ya, pasangan baru. Tapi di sini saya pikir kamu tidak bisa mengharapkan dia untuk memfasilitasi kamu jika kamu di sini menginginkan fasilitas. Kamu juga tidak bisa mengharapkan dia hubungan yang intens, pertemuan yang intens jika kamu menginginkan itu. Ada banyak cara kehidupan yang memang harus kamu rubah, dan ini adalah kesempatan kamu Aries. Ini adalah awal kamu bisa mengambil energi dari planet kamu Mars yang pada saat bulan ini gunakan untuk memberikan kamu energi sebanyak-banyaknya agar kamu memulai tata cara kehidupan kamu yang baru. Kamu tidak bisa lagi menjalani hubungan kamu seperti hubungan yang lama dengan pasangan-pasangan kamu misalnya ya. Tidak bisa. Kamu di sini harus memulai cara yang baru. Dengan kemandirian kamu di sini, sepertinya kamu mulai menjauh dari hal-hal yang kamu pikir akan merugikan kamu di sini. Kamu lebih mengerti nilai material di sini. Nilai kepercayaan di sini kamu sudah mulai mengerti. Sedikit teman, tetapi itu sepertinya membuat kamu lebih nyaman di sini. Ya. Dari sini mungkin kamu akan mengeluarkan beberapa keuangan kamu, tabungan kamu untuk membantu orang lain. Ya. Ada beberapa Aries di sini ya. Salah satu dari keluarga atau teman dekatnya di sini yang membutuhkan bantuannya. Dan Aries, mungkin kamu di bulan April ini akan merasakan kesedihan yang mungkin seperti menderu-deru ya. Karena kamu merasakan mungkin di hari ulang tahun kamu di sini sepi, sendiri, kesepian, butuh perhatian, tetapi kembali lagi bangkit sisi King of Wands ya, sisi Fire Sun kamu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini memang perjalanan kehidupan kamu. Tahun ini mungkin kamu akan merasa sendiri ketika kamu menikmati atau merayakan hari ulang tahun kamu. Mungkin kamu bisa di sini menatap langit ya, dan mengatakan kepada semesta untuk memberikan kamu hadiah terindah, yaitu membebaskan dunia dari virus corona ini. Mudah-mudahan semesta atau universe mendengar doa kamu ketika itu, karena tidak menutup kemungkinan ketika manusia atau jiwa-jiwa yang di sini terbangkitkan dari spiritual dihadapkan pada satu peristiwa, bisa saja doanya itu diterima, atau dia memang ditempatkan pada posisi yang sulit seperti ini.
ketika dia memang dipaksa sesungguhnya untuk maju dalam suatu situasi. Tapi terkadang sebagian manusia tidak menyadari. Di situ yang sering merasa stagnan ya. Sebenarnya ada jalan tetapi tertutup dari pandangan dan tertutup dari pikirannya. Oke. Aries di sini kalau untuk hubungan saya lihat di sini kamu akan menemukan seseorang yang mengerti dengan kamu. Ya, pendekatan cukup menyenangkan bagi kamu walau di sini pertemuan tidak intens tetapi membahagiakan dan kamu menyukainya, tidak ada paksaan. Dan saya juga melihat jika kamu di sini tidak bertemu dengan seorang pasangan baru ya misalnya, atau jika pasangan lama kamu tidak kembali kepada kamu, maka di sini kamu seperti menemukan teman baru dari sisi spiritual kamu. Mungkin di sini kamu sudah bisa berkomunikasi dengan teman dari sisi spiritual ya. Artinya di sini kamu akan mendapatkan dukungan seseorang atau jiwa yang benar-benar mendukung kamu dari kehidupan kamu. Oke. Aries, saya pikir cukup sampai di sini, sudah 1 jam lebih. Wow. Oke. Untuk zodiak lain kalian bisa menunggu ya, jika saya belum tayang atau menjelang hari atau bulan new moon di zodiak kamu boleh komen ya di kolom komentar untuk zodiak kamu, dan kamu boleh ingatkan saya di video-video terbaru saya yang saya update setiap bulannya. Kamu boleh ingatkan saya, dan insya Allah ya, mudah-mudahan saya memiliki waktu untuk membuat video untuk zodiak lainnya yang berulang tahun, dan ini special reading. Selamat ulang tahun sekali lagi Aries ya, semoga kamu bisa membantu banyak jiwa di alam semesta ini yang saat ini sedang membutuhkan support energi dari kamu. Kamu adalah Aries, leader dari 11 zodiak lainnya, dan untuk di dalam keluarga, di dalam satu lingkungan sosial, kamu memiliki sikap kepemimpinan dan leader sejati. Gunakan itu, tetap rendah hati, tetaplah merendahkan ego kamu, menekan ego kamu dan kesombongan kamu. Untuk kamu yang belum awakening, untuk kamu yang sudah awakening, pasti kamu sudah bisa mengendalikannya. Kamu adalah sosok yang berbeda, kamu adalah jiwa yang sangat berbeda ketika kamu sudah awakening, dan kamu pasti menyadarinya. Tidak ada lagi keegoisan, kesombongan, apalagi keangkuhan ya. Aries, terima kasih. Nantikan video-video lain di channel ini ya. Salam hangat penuh cinta, jangan lupa bahagia. Bye bye.